Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalpe, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Niketur Asnwadi dengan NIM 25110111069 dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Video kali ini saya akan membuat suatu presentasi yang dimana untuk melengkapi UAS dari mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu saya yakni Bapak Wayan Eka Paramarta SPD serta Profesor Nyoman Dantes. Pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah menengah atas atau SMA, sedang menghadapi tantangan praktis dalam layanan BK. Siswa sering memandang BK atau bimbingan konseling sebagai tempat pemanggilan bagi siswa yang bermasalah, yang dimana guru BK lebih berfokus pada penegak tata tertib dibandingkan dengan pendampingan perkembangan siswa tersebut. Seperti contohnya hubungan yang kurang hangat, minimnya kolaborasi dengan guru mata pelajaran serta wali kelas, serta pendekatan yang reaktif, administratif, yang bertentangan dengan teori Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat. Pada teori Ki Hajar Dewantara yang terinspirasi dari pendidikan progresif John Dewey, teori ini menekankan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia serta menumbuhkan kemandirian pada siswanya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan 3 inti. Yang pertama yakni hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya dengan peran bimbingan dan konseling. Lalu Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses dengan cara menuntun kodrat anak dengan ataupun potensi yang alami serta bakat dan kecenderungan siswa tersebut melalui aspek fisik, emosional, serta mental. Pendidikan harus menghormati siswa sebagai subjek aktif, bukan sebagai objek yang pasif. Relevansi dengan BK yakni guru BK seharusnya bertindak sebagai fasilitator pendamping sosial akademik, bukan hanya menjadi reaktif administratif. Pada pendekatan Ki Hajar Dewantara ini sering menekankan potensi siswa dengan suatu nasihat langsung tanpa mendengarkan pengalaman mereka, yang dimana sehingga menyebabkan siswa menjadi enggan untuk terbuka kepada guru-guru BK. Sebaliknya, guru BK harus mendorong motivasi intrinsik, resolusi konflik, serta bimbingan karir sesuai minat serta bakat dari siswa tersebut. Di era modern saat ini, dengan tekanan global serta kesehatan mental, bimbingan dan konseling penting untuk kesejahteraan siswanya. Seperti contoh pada penelitian UNESCO 2020 serta Kemendikbud yang menunjukkan pendampingan BK dapat meningkatkan motivasi akademik. Guru BK perlu untuk menggeser ke model pendampingan secara asesmen, psikologis mendalam, serta kolaborasi lintas disiplin atau psikologi sekolah ataupun orang tua dari siswa tersebut untuk pendampingan yang terpadu. Lalu yang kedua ada makna serta implementasi Tripusat Pendidikan dalam layanan BK. Ki Hajar Dewantara mengembangkan tiga prinsip yakni yang selalu disebut dengan Tripusat Pendidikan. Ini berbasis nilai Jawa serta kesetaraan harmoni. Yang pertama ada Ingarso Sung Tuludu, yang dimana berarti di depan memberikan suatu teladan. Guru BK harus menjadi teladan dengan empati, integritas, serta komitmen untuk kesejahteraan siswanya. Lalu menginspirasi perilaku positif siswanya tersebut. Lalu yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang dimana berarti di tengah
dengan membangun kreativitas. Guru BK mendorong siswa untuk berpikir kritis serta inovatif melalui diskusi kelompok, workshop seni, ataupun kegiatan-kegiatan kreatif untuk mengatasi masalah sosial dari siswa tersebut. Lalu yang ketiga ada Huri Andayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan, yang berarti memberikan dukungan tanpa campur tangan langsung, yang memungkinkan siswa belajar dari kesalahan serta mengembangkan kemandirian siswa tersebut. Seperti dalam bimbingan dan konseling karir, implementasinya dapat digunakan dengan cara transformasi BK dari minim kolaborasi melalui hubungan hangat, kunjungan rutin ke kelas, ataupun program dukungan sebaya serta ruang keputusan diskusi. Di era digital saat ini juga lebih baik menggunakan platform online untuk diskusi dengan cara anonim. Tantangan seperti ini kurangnya pelatihan guru yang memerlukan sertifikasi nasional untuk efektivitas dari siswa tersebut. Lalu yang terakhir ada guru BK sebagai pamong serta refleksi sikap, nilai, serta kompetensi di era modern saat ini. Yakni Ki Hajar Dewantara menempatkan guru BK sebagai sebuah pamong ataupun pengasuh ataupun pendamping yang bijaksana, bukan menjadi seorang penguasa yang menghormati otonomi siswa sambil memberikan bimbingan secara manusiawi untuk menumbuhkan kemandiriannya. Ini sangat berbeda dari perspektif BK sebagai ruang penalti, di mana di era globalisasi ini teknologi serta tantangan seperti cyberbullying, guru BK perlu memahami empati dengan cara mendengarkan siswa tersebut dengan cara tidak menghakimi, lalu integritas dengan cara konsisten dengan tindakan serta kata-kata, serta kompetensi seperti asesmen psikologis, kolaborasi lintas disiplin, serta teknologi seperti konseling dengan cara online. Lalu ada juga penelitian WHO 2022 yang menunjukkan pendekatan pamong dapat mengurangi resiko dropout. Guru BK harus beradaptasi dengan kecanduan gadget melalui pendidikan digital yang secara etis. Inklusivitas untuk siswa yang beragam latar belakangnya serta komunikasi efektif atau active listening. Lalu refleksi ini menuntut pelatihan berkelanjutan seperti sertifikasi konseling yang humanistik. Jadi kesimpulan dari semuanya, mungkin pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menawarkan kerangka untuk bereformasi BK di SMA dari administrasi ke pendampingan yang duniawi, serta menuntun kodrat anak yang menerapkan tripusat serta bertindak sebagai pamong kepada siswanya. Implementasi memerlukan komitmen institusional yang rekomendasi. Seperti yang pertama, kurikulum BK terintegrasi dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, teknologi untuk monitoring. Lalu yang ketiga ada evaluasi reguler via survei. Lalu yang terakhir ada kebijakan nasional, tingkatkan rasio guru BK per siswa yang sesuai dengan Kemendikbud tersebut. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jikalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.